Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan cara mengisi form pendataan siswa baru Seman 3 Sidrap tahun pelajaran 2021-2022. Baik, sebelum mengisi, pastikan membaca dengan baik petunjuk yang ada. Kemudian pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data siswa sudah benar sebelum masuk di Dapodik SMA. Langkah pertama yang perlu disiapkan adalah kita menyiapkan berkas, yaitu ijazah bagi alumni SMP ataupun MTS tahun 2020 ke bawah, atau SKHU sementara bagi alumni 2021. Kemudian kartu keluarga, email aktif. Jadi kita siswa harus memiliki email aktif karena pembelajaran di sekolah kita itu akan menggunakan Google Classroom, sehingga diperlukan email aktif dalam bentuk Gmail. Kemudian tinggi badan, berat badan, jarak rumah, dan seterusnya. Kemudian bagi siswa yang memiliki KIP, PKH atau KKS itu disiapkan juga karena akan diisi nanti nomor-nomornya. Dan yang terakhir kita mempersiapkan file foto menggunakan pakaian putih OSIS SMP dengan latar berwarna biru. Besar file maksimal 1 MB. Ini bisa difoto menggunakan HP. Adapun cara merubah latar foto bisa dilihat di link ini. Nanti ada link YouTube-nya, ada contoh kita bisa rubah latar. Lanjut, email ini catatannya lagi, email ini harus diketahui passwordnya, jangan sampai email yang diisi nanti itu tidak diketahui. Kemudian diisi dengan teliti, kesalahan akan menjadi tanggung jawab siswa. Nah, jika data ini telah diisi, maka isiannya akan terkirim ke email siswa. Jadi email yang terisi contoh di sini saya menggunakan email ini, opsman3sidrap@gmail.com. Jadi nanti ketika kita mengisi dan setelah mengirim, maka salinannya akan terkirim ke email kembali, ke email siswa kembali. Tujuannya adalah supaya siswa bisa melihat buktinya bahwa sudah berhasil mengirim. Selain itu juga adalah data penting untuk siswa. Baik, langkah pertama kita mengisi email. Ya, kita ketik di sini. Dalam mengisi email, perhatikan huruf besar kecilnya, jangan sampai salah. Ya, NSN, kita ketik NSN-nya. Ya, kita isi email, NSN, hati-hati mengisinya, ini terdiri dari 10 angka. Ini dipilih sesuai jalur pendaftaran yang dimasuki oleh siswa. Apakah jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas, prestasi non-akademik. Ya, untuk prestasi akademik ini belum karena 5 Juli baru dibuka. Jadi kita pilih misalnya zonasi. Kemudian ini kita klik berikutnya. Diisi nama lengkap. Kemudian pilih jenis kelamin. Ya, ini jelas. Ini nama lengkap sesuai dengan di SKL atau SKHU, perhatikan baik-baik dan kalau bisa menggunakan huruf besar semua, huruf kapital. Agama dipilih sesuai agama. Ini alat transportasi ke sekolah diisi sesuai kendaraan yang akan digunakan siswa ke sekolah nantinya. Jadi kita pilih, ada di sini pilihannya, bisa banyak. Ya, saya pilih sepeda motor. Jenis tinggal, apakah tinggal bersama orang tua atau bersama wali. Jadi jika ada siswa yang tinggal bersama omnya atau tantenya atau neneknya, maka pilih bersama wali. Ini bersama orang tua. Nomor HP yang bisa dihubungi, ya, ini kita isi. Dan nomor HP aktif. Alamat email kita isi kembali yang tadi.
Ya, nama SMP ya, sambil contoh misalnya SMPN 12 Pitu ya. Jadi diisi sesuai asal SMP-nya. Ya, hobi di sini diisi sesuai hobi siswa, hobi yang paling dominan salah satu saja. Apakah olahraga, apakah eh, membaca, menonton dan sebagainya. Nah, sisanya hobinya membaca. Kemudian di sini cita-cita, saya pilih menjadi guru. Jadi ini diisi cita-cita siswa satu saja. Apakah menjadi polisi, apakah menjadi dokter, ini di sini contohnya. Setelah itu kita klik berikutnya. Ya, ini diisi sesuai yang ada di SKL, di SKU atau ijazah. Ijazah. Jadi kita isi misalnya di sini 85. Kita isi ya. Misalnya ini adalah seperti ini. Kemudian diisi sesuai peminatan yang dipilih. Jadi ini ada diisi waktu pendaftaran. Jadi kita pilih apakah pilih IPA atau pilih IPS. Jadi misalnya saya pilih IPA. Klik lagi berikutnya. Tinggi badan kita isi sesuai tinggi badan kita. Kalaupun tidak sempat diukur, silahkan diperkirakan. Misalnya kita bisa isi 156. Tidak perlu tulis sentimeter. Berat badan juga kita tidak perlu tulis kilogramnya, cukup tuh saya misalnya gini. Ya. Jarak rumah ke sekolah ini kita perkirakan bagi siswa yang tinggal dekat sekolah, misalnya area Salomalori yang kurang dari 1 km, ketik saja 1 ya. Jadi tidak perlu pakai koma, dibulatkan saja. Misalnya kalau jaraknya 1, misalnya ini jaraknya 2,5 km diisi 3, 2,2 diisi juga 3. Jadi kita bulatkan ke atas saja. Waktu tempuh ke sekolah kita perkirakan, misalnya kalau naik motor, ternyata butuh waktu. Misalnya ini kan yang jarak 1 kilo, ya anggaplah dia butuh waktu 10 menit. Kita ketik saja 10. Jumlah adik kita isi. Kalau tidak ada adik diisi 0. Tapi kalau ada adiknya diisi sesuai jumlah adiknya, misalnya 2. Ini diisi yang masih hidup. Jadi kalau ada adiknya atau yang sudah kakaknya sudah meninggal, tidak perlu diisi jumlahnya. Misalnya ini ambil contoh. Golongan darah di sini ada A, B, AB, O dan tidak tahu. Jadi bagi yang tidak tahu ya silakan pilih tidak tahu. Saya golongan darah A. Saya pilih A. Mengajukan beasiswa. Ada 2 pilihan, ya atau tidak. Bagi siswa yang tidak mengajukan beasiswa, langsung saja pilih tidak. Sedangkan siswa yang mengajukan beasiswa pilih ya. Jadi saya pilih ya dulu. Berikutnya, bagi siswa yang mengajukan beasiswa, di sini ada beberapa kartu yang diakui, yaitu kartu KKS, kartu PKH dan kartu Indonesia Pintar. Ya, di sini ada pilihan, bisa kita lihat nomor yang diisi yang mana. Kemudian bagi siswa yang tidak memiliki semua kartu ini, maka dapat berupa surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Jadi dilihat di sini. Jika memiliki kartu pilih ya, jika tidak memiliki tidak. Jadi bukan berarti juga yang punya kartu saja yang bisa mengajukan beasiswa. Siswa yang tidak memiliki kartu tapi memang kurang mampu boleh mengajukan, tapi dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Ya, ini nama di kartu PK sudah jelas. Nama di kartu PK itu biasanya menggunakan nama ibu. Ya, jadi diisi di sini, nomor PKH diisi di sini juga. Kalau ada KKS-nya diisi. Jadi kalau tidak ada KKS bisa dikosongkan. Ini tidak wajib, bisa dikosongkan. Ini yang punya KIP. Kalau nama di KIP itu harus menggunakan nama siswa itu sendiri, tidak boleh menggunakan nama adiknya dan sebagainya. Ini. Jadi ini kalau tidak memiliki beasiswa tapi memiliki, di sini pilih ya. Dia harus membuat surat keterangan tidak mampu. Jadi siswa yang punya kartu tidak usah membuat
kartu PKH. Maaf, tidak usah lagi membuat surat keterangan tidak mampu. Ya, kita pilih lagi berikutnya. Mengisi data kartu keluarga. Nah, ini di sini ya. Ingat NIK itu 16 digit, jadi diisi sesuai yang di kartu keluarga. Jadi ada 16. Ini ada contoh, ini nomor kakak, ini untuk NIK dicari di sini. Ini nomor kakak, kita ketik. Nomor kakak kalau tidak salah itu 10 digit. Ya, seperti ini. Alamat domisili sesuai kartu keluarga. Jadi di sini ada alamat sesuai kartu keluarga. Ada di sini. Kita ketik, misalnya Jalan Poros Pare, Desa Kelurahan Salomalori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rapang. Ya, baik, setelah itu kita lanjut berikutnya lagi. Nama ayah, ya diisi dengan nama ayah. Kemudian di sini ada pilihan status apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi kita bisa pilih, misalnya kalau ada yang orang tua yang sudah meninggal ya dipilih sudah meninggal. Kalau ini masih hidup, pendidikan orang tua dipilih di sini. Kemudian bagi orang tuanya sudah meninggal, pekerjaan diisi dengan tidak ada. Kalau masih hidup tentu ada pekerjaannya, sedang petani misalnya. Ya, penghasilan bulanan diperkirakan. Ya, nomor HP-nya diisi. Ya, langsung berikutnya. Oke, nama ibu. Ya, misalnya kita ketik nama ibu. Statusnya masih hidup. Pilih. Dan tidak, atau di sini kalau ibu rumah tangga bisa tulis URT atau terus rumah tangga. Penghasilan tidak berpenghasilan, nomor HP-nya. Di sini ada pilihan tinggal bersama wali atau tidak. Bagian tidak pilih tidak, bagian ya pilih ya. Jadi kalau dipilih ya nanti diisi lagi data walinya kurang lebih sama seperti data orang tua. Jadi saya pilih tidak saja dulu. Kemudian pilih. Ya, baik, setelah itu, setelah kita mengisi data orang tua dan wali, maka kita diminta upload foto. Ini ada contoh foto latar biru. Kita tambahkan file. Upload. Jadi kalau berhasil akan tampil seperti ini. Setelah itu kita klik berikutnya. Kemudian ini pernyataan bahwa data sudah diisi sesuai data yang sebenarnya. Ini kita klik. Kemudian kita klik kirim. Kalau ada muncul seperti ini tapi biasa juga tidak muncul, kita lihat saya, palm trees berarti itu pohon seperti pohon kelapa. Ini ada satu, ini ada satu, ini juga ada satu, ini tidak ada pohon kelapanya. Preview. Oke, ini sudah dikirim. Kemudian kita bisa lihat di kotak masuk. Kita refresh. Ini adalah bukti bahwa kita telah mengisi data. Jadi muncul seperti ini. Jadi kalau tidak di inbox atau kotak masuk bisa dilihat di spam. Ya, bisa dilihat di spam. Kalau tidak di inbox. Ini seperti ini isian yang tadi kami isi. Contohnya, jika terjadi kesalahan pada pengisian di sini bisa diulang kembali.
Jadi pihak sekolah hanya mengambil pengisian terakhir. Jadi bisa diulang sampai benar semua. Baik, itu saja panduan untuk mengisi pendataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.